pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sugiyarti Rustanto. Di sini ada 3 pertanyaan. Oh, panjang ini memang. Jadi kita akan coba baca satu persatu Pak Pendeta ya untuk dijawab. Atau mungkin ini pertanyaan yang berkesinambungan. Sepertinya berbeda-beda ini. Oh, berbeda. Oke, baik. Saya coba bacakan yang pertama Pak Pendeta. Ya. Selamat malam Pastor Charles Abuin, Jeff dan Stephen. Mohon penjelasan dalam Kejadian 5 ayat 30 sampai 31 sampai Kejadian pasal 7. Berapa lama Nuh membangun bahtera? Dan kenapa saudara-saudara Nuh yang ikut membangun bahtera tidak ada yang ikut masuk ke dalam bahtera? Silakan Pak Pendeta. Baiklah, terima kasih. Ya, kenapa mereka tidak ikut masuk ke dalam bahtera padahal Nuh sudah berkhotbah sambil membangun bahtera itu 120 tahun lamanya menurut Kejadian pasal yang ke-6. Dalam 120 tahun bisa banyak yang terjadi. Kalau menurut perhitungan usia para bapa mulai dari Adam sampai kepada Nuh, kalau dihitung baik-baik maka Metusalah pun dia meninggal pada saat air bah itu pada saat air bah itu akan datang. Pada tahun itu, sebelum air bah itu datang, Metusalah meninggal. Ya, kita tidak tahu saudara-saudaranya Nuh itu siapa-siapa saja. Sebab kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-5, pada waktu disebutkan mengenai silsilah mulai dari Adam sampai kepada Nuh, dikatakan di dalam ayat yang ke 28, setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lamek, katanya, masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakan Nuh, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi memang Nuh punya saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan, tapi kita tidak tahu siapa-siapa saja mereka itu. Yang disebutkan di sini adalah hanya Nuh. Lalu kemudian yang berikut disebutkan juga tentang Lamek, ya. Dan setelah Lamek memperanakan Nuh, ya, setelah dia memperanakan Nuh, masih berapa lama lagi ia hidup? Coba tadi dilihat berapa lama lagi itu, Jeff atau Stephen? Ayat 30. Ya, Lamek masih hidup berapa lama? 595 tahun. Setelah Terima kasih. Dia masih hidup 595 tahun. Dia masih hidup 595 tahun. 595 tahun. Kalau begitu, di mana dia pada waktu air bah datang? Masih hidup panjang dia. Coba kita baca sekarang di dalam Kejadian pasal yang ke-7, ayat yang ke-11. Coba dibaca, Jeff. Kejadian 7 ayat yang ke-11. 7 ayat 11. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Terima kasih. Berapa usia Nuh waktu itu? 600 tahun. 600 tahun. Sementara setelah Nuh lahir, bapaknya masih hidup berapa lama? 595. 595. Berarti bapaknya meninggal berapa tahun sebelum air bah datang? 5 tahun tepat sebelum air bah. Berarti 5 tahun dia sudah meninggal, makanya bapaknya tidak ikut masuk. Opanya Metusalah juga nggak ikut masuk. Karena dia meninggal, kalau menurut perhitungan itu
pada tahun yang sama di mana air bah itu datang. Sebelum air bah itu datang, pada tahun itu dia meninggal dunia. Tentang adik-adiknya Nuh, saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan, saya tidak tahu apa catatan Alkitab. Namun kita percaya bahwa bahtera diciptakan atau bukan diciptakan. Bahtera dipersiapkan bukan hanya untuk Nuh dan keluarganya. Sebenarnya kalau kita baca di dalam 2 Petrus pasal yang ke-5, coba kita buka dalam 2 Petrus pasal yang kedua ayat 5. 2 Petrus 2 ayat yang ke-5, saya sebutkan sekali lagi karena 2 Petrus tidak sampai pasal 5, tapi ini 2 Petrus 2 ayat yang ke-5. Coba kita bacakan ayat 5. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Jadi Nuh dan 7 orang lain. Jadi berapa orang yang selamat? Nuh dan 7 orang lain kata ayat ini. Artinya ada 8 orang yang selamat. Dan luar biasanya Petrus bukan hanya menyebutkan Nuh di dalam suratnya, tapi dia menyebutkan juga tentang Lot. Coba kita baca di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-10. Ayat yang ke-7. Tetapi, ya silakan baca. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Ayat 10. Ayat 8. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Terima kasih. Jadi ini memberikan suatu pembanding, walaupun Lot nggak benar-benar amat, kita boleh lihat ceritanya dalam Kejadian pasal yang ke-19. Tetapi perbandingan antara kehidupan Lot dengan orang-orang yang ada di kota Sodom dan Gomora itu sungguh bagaikan langit dan bumi, di mana Lot bisa disebut sebagai orang yang benar dan semua mereka itu dikatakan hidup menurut hawa nafsunya. Nah, di dalam cerita tentang Nuh, memang disebutkan Nuh dan 7 orang lain. Dalam cerita Lot ada informasi tambahan bahwa mereka yang tidak selamat itu, apalagi baca ayat yang ke-10, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka itu betul-betul hidup dengan jahat, mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi ada latar belakang, kita tahu mengapa hanya Lot yang selamat. Oleh karena yang lainnya itu memang jahat. Nah, karena Nuh dan Lot disebutkan dalam pasal yang sama, 2 Petrus pasal yang kedua, maka kalau pada waktu zaman Lot selamat karena dia benar, lalu kemudian yang lainnya itu binasa karena mereka hidup jahat, maka demikian juga yang terjadi pada zaman Nuh, bahwa Nuh itu hidup benar, makanya ia selamat bersama dengan keluarganya yang juga hidup benar, dan yang lainnya mereka tidak hidup benar sehingga mereka binasa. Sebenarnya kalau kita mau lihat ini drama bagaimana Tuhan menyelamatkan Lot, ini sungguh luar biasa karena malaikat 2 orang yang datang ke Sodom dan Gomora itu, mereka datang lalu kemudian mereka masuk ke rumah Lot. Lalu mereka dengan sangat tergesa-gesa, ini urgent, emergency, ayo segera keluar. Coba kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-19. Kejadian pasal yang ke-19, setelah mereka mau mengajak Lot dan keluarganya untuk keluar, ini yang dikatakan oleh malaikat-malaikat itu. Kejadian 19 ayat yang ke-12. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki? Anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini. Jadi sebenarnya kesempatan selamat itu diberikan kepada semua. Ini membuktikan bahwa itu Tuhan tidak pilih-pilih siapa yang mau selamat. Semua yang mau selamat diberikan tawaran. Sampai malaikat itu tanya kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini? Menantumu, anakmu laki-laki, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar. Tetapi keluarganya pun tidak lengkap keluar. Dan kita tahu kenapa. Istrinya menengok ke belakang, hatinya
tetap tinggal di Sodom karena ia lebih mencintai akan kehidupan di Sodom daripada menyelamatkan akan kehidupannya atau menyelamatkan akan nyawanya. Keadaan seperti ini memberikan kepada kita latar belakang bahwa pada zaman Nuh itu juga yang betul-betul telah terjadi. Sehingga mengapa hanya Nuh yang masuk ke dalam bahtera bersama dengan keluarganya, total 8 orang. Metusalah sudah mati, Lamek ayah dari Nuh juga sudah mati. Nah, di sini di dalam 2 Petrus pasal yang kedua, Petrus menyebutkan tentang Nuh, demikian juga dengan Lot. Ini pelajaran yang penting. Karena bukan hanya Petrus yang menyebutkan, Yesus pun menyebutkan tentang Nuh dan Lot. Oh, dalam bentuk apa? Dalam rangka apa Tuhan Yesus menyebutkan tentang Nuh dan juga menyebutkan tentang Lot? Coba kita baca dalam Lukas pasal yang ke-17. Kita buka Lukas. Saya buka kitab saya. Lukas pasal yang ke-17. Kita akan baca ayat yang ke-26. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh disebutkan, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka. Oh, bukan hanya Nuh yang disebutkan. Coba kita baca ayat yang ke-28. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Ya, hidup rutin, melakukan kegiatan sehari-hari tanpa peduli akan firman Tuhan tentang apa yang akan terjadi di zaman akhir. Itu yang betul-betul digambarkan tentang keadaan di zaman akhir ini. Orang seperti di zaman Nuh dan di zaman Lot. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita. Terima kasih.